Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri. Wahlul uqadatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Selamat datang kembali di tutorial panduan menulis review paper ilmiah di bagian kelima dari 7 tutorial yang akan kami sampaikan. Saya Dr. Insinyur Dwi Prianta MSI dari Digital Marine Operation and Maintenance Lab, Departemen Teknik Sistem Perkapalan ITS Surabaya. Tujuan dari tutorial ini seperti yang sudah kami sampaikan di video-video sebelumnya adalah yang pertama agar para mahasiswa yang menyaksikan tutorial video ini memahami tahapan penulisan review paper dari awal hingga siap terbit. Yang kedua adalah mampu untuk menemukan topik dan menyusun research gap. Sedangkan yang ketiga adalah bisa atau mampu menerapkan struktur dan standar penulisan ilmiah sesuai dengan standar jurnal berreputasi internasional. Seperti yang sudah saya sampaikan di depan, video ini adalah seri kelima dari 7 video yang kami sampaikan, di mana di video pertama itu mendiskusikan mengenai review paper, kemudian di video yang kedua mengenai topik review dan helicopter view, di video yang ketiga berdiskusi mengenai research gap, sedangkan di video yang keempat mengenai penulisan review paper. Video kelima dan video keenam itu akan membahas lebih detail mengenai struktur dari review paper. Jadi video 5 dan 6 ini membahas secara detail atau mengulas secara detail bagian-bagian dari atau struktur dari review paper. Nah, di video ketujuh itu nanti akan menjadi video penutup yang berisi checklist. Detail dari video kelima ini, kita memiliki 2 section 9 dan section 9 yang terdiri dari 91 dan 93, ada 92 di sini. Jadi yang pertama nanti akan ada pembahasan mengenai judul dan abstrak. Ini mungkin tidak terlalu panjang karena ini sudah merupakan kalau orang sudah bisa menemukan judul dan bisa menulis abstrak itu berarti isinya sudah beres. Nah, di video ini kita akan membahas lebih detail mengenai bagian introduction dari paper review saudara yang akan saudara tulis. Nanti akan ada kurang lebih 6 pembahasan, ya 6 pembahasan ini. Kemudian di metodologi review nanti juga ada sekitar 6 slide atau 6 subtopik yang akan membahas lebih detail mengenai metodologi review. Ingat, yang kita akan jelaskan di sini struktur dari paper ini mengacu pada jargon IMRAD atau IMRAD. Jadi introduction, methodology, result atau body dari paper, and discussion. Nah, pada video kelima ini kita akan membahas bagian introduction lebih detail dan metodologi lebih detail. Oke, kita masuk ke
section ke-9. Jadi section ke-9 itu adalah ketika kita menulis review paper, penting untuk mengikuti struktur yang terorganisir. Ya, agar tujuan kita atau tujuan saudara dalam menulis paper itu atau paper saudara yang saudara tulis itu akan terlihat rapi dan mudah dipahami. Nah, yang pertama tentunya adalah judul. Nah, judul ini karena bagian awal dari paper. Kemudian ada abstrak. Ini saudara sudah tahu semua. Jadi kalau abstrak, mulailah abstrak yang ringkas dan fokus. Ringkas dan fokus memberikan gambaran keseluruhan dari isi paper. Jadi sebisa mungkin saudara menulis abstrak itu fokus, ringkas, mencerminkan keseluruhan isi. Ya, mencerminkan keseluruhan isi. Nah, ini masih introduksinya dulu ya, nanti akan kita jelaskan lebih detail di section berikutnya. Nah, kemudian ada bagian introduction. Bagian introduction ya, bagian introduction. Jadi bagian introduction ini menjelaskan latar belakang. Kenapa saudara menulis paper review ini. Kemudian menjelaskan urgensi, menjelaskan tujuan dan menjelaskan kontribusi dari studi yang sudah saudara lakukan atau sintesa dari berbagai literatur yang saudara sudah lakukan. Jadi ini introduction ini biasanya berupa semacam summary ya, summary lebih panjang daripada abstrak. Jadi ini berisi latar belakang, background, kemudian kepentingan, kemudian tujuan dan kontribusi. Di bagian keempat itu ada metodologi. Ya. Jangan lupa menyertakan metodologi yang menjelaskan strategi pencarian literatur. Jadi penting bagi saudara untuk mendokumentasikan bagaimana saudara melakukan pencarian literatur. Ya, karena nanti strategi itu harus saudara laporkan atau harus saudara tulis di paper review ini. Nah, kemudian di bagian kelima itu ada yang namanya result. Ini biasanya adalah hasil sintesa dari paper-paper yang saudara lakukan atau saudara kumpulkan dengan metode yang saudara gambarkan atau saudara jelaskan di metodologi. Nah, di result ini atau pada bagian result ini berisi sintesa. Jadi sintesa bukan berisi rangkuman saja, tapi sintesa tematik atau kronologi. Ini harus saudara sajikan dengan jelas. Dengan jelas. Kemudian kenapa kita harus sajikan dengan jelas? Untuk menonjolkan analisis yang mendalam. Jadi bukan hanya sekedar rangkuman atau kumpulan rangkuman dari paper, tapi saudara juga harus melakukan analisis yang mendalam sehingga bisa menemukan sesuatu yang baru. Nah, kemudian yang berikutnya, saudara punya bagian ke-6 ini discussion. Ini isinya adalah analisis yang lebih mendalam, ya, analisis yang lebih mendalam. Kemudian dari sini nanti akan timbul gap. Nah, gap yang saudara identifikasi dari studi sini. Jadi dari sintesa ini saudara lakukan analisis yang mendalam, follow up-nya, kemudian dari sini akan kita bisa dapatkan gap. Nah, seperti yang saya sampaikan pada video-video sebelumnya, pada tutorial sebelumnya, pertama kali kita menulis proposal atau paper review, kita hampir selalu mengalami kesalahan apa? Tidak bisa mengidentifikasi gap. Ya, tidak bisa mengidentifikasi gap sehingga paper itu ya
Kalau tidak teridentifikasi gap-nya, berarti ya paper itu sudah ada jawabannya. Artinya ya tidak perlu ditulis karena gap-nya tidak bisa ditonjolkan, tidak bisa ditemukan. Nah, di bagian terakhir itu ada yang namanya conclusion atau kesimpulan, di mana ini berisi ringkasan, jangan mengulang. Jadi ini ringkasan kontribusi dan arah ke depannya dari studi ini mau kemana, ya, mau kemana. Nah, kemudian ada reference. Reference ini kelihatannya sepele, tapi biasanya ini kalau kita tidak melakukan dokumentasi dan kita tidak melakukan pengelolaan referensi yang kita cuplik atau yang kita citasi, maka ini biasanya akan menjadi sesuatu yang annoying. Biasanya nanti ini kita pakai aplikasi yang otomatis yang terintegrasi dengan Microsoft Word, misalnya apa Pak? Misalnya adalah Mendeley atau bisa Zotero atau database citasi lainnya yang saudara bisa pakai. Baik, di video kelima ini kita akan membahas lebih detail mulai dari 1 sampai 4. 1 sampai 4 mulai dari judul, abstrak, introduction, dan metodologi. Sedangkan yang item 5 sampai 8 Pak, ini kita akan tayangkan atau kita jelaskan di tutorial ke-6 atau di video ke-6. Baik, kita mulai dari section 91, ini mengenai judul dan abstrak. Ya, judul dan abstrak. Judul review paper yang saudara tulis itu sebaiknya harus ringkas, ya, ringkas, jelas, spesifik, dan mencerminkan cakupan dan metode. Cakupan dan metode ini sudah harus bisa langsung terbaca, harus bisa langsung teridentifikasi. Misalnya adalah systematic review. Jadi seperti yang pernah saya sampaikan di video sebelumnya, umumnya judul dari review paper atau paper review itu ada kata-kata a systematic review. Nah, misalnya seperti ini. Of condition based maintenance. Jadi nanti di sini cakupannya adalah apa? Condition based maintenance on marine diesel engine. Nah, saudara bisa tambahkan reviewnya ini mulai tahun berapa sampai berapa, atau kalau saya biasanya menulis ini tidak saya tulis tapi saya jelaskan di dalam tulisan di paragraf utama, ya. Jadi misalnya ini adalah contoh yang misalnya jelas, ringkas, mencerminkan cakupan dan metodenya. Jadi systematic review, ya, metodenya ya systematic review of apa? Condition based maintenance on marine diesel engine, seperti ini. Nah, kemudian di bagian selanjutnya itu ada yang namanya abstrak. Abstrak ini beberapa penerbit atau beberapa jurnal memberikan guideline itu biasanya terdiri 200 sampai 250 kata. 200 sampai 250 kata. Umumnya adalah guideline-nya minta 200 sampai 250 kata. Nah, kemudian apa Pak yang harus ditulis di abstrak? Nah, apa yang harus ditulis di abstrak itu biasanya adalah saudara mencantumkan tujuan. Jadi tujuan review itu harus bisa langsung terlihat secara summary dari tujuan review itu bisa terlihat di bagian abstrak. Kemudian yang berikutnya apa Pak? Yang berikutnya adalah cakupan dan metode seleksi literaturnya. Kemudian
ini ada satu beberapa kalimat atau beberapa kalimat tepatnya yang menjelaskan cakupan dan metode seleksi literatur. Nah, dengan metode ini, saudara menemukan apa? Jadi saudara tuliskan temuan utamanya apa dan kira-kira dari temuan itu ada gapnya apa dan arahnya mau ke mana? Arah. Jadi setelah saudara menemukan apa gapnya ini, nah ini kira-kira possibility dari gap ini kita mau tutup dengan cara yang bagaimana, dengan metode apa. Nah ini ada di abstrak. Jadi begitu pembaca membaca abstrak saudara, bisa dipastikan pembaca itu ya 50-70% sudah memahami secara sekilas isi dari paper saudara. Nah, ini penting, abstrak. Nah, kemudian yang berikutnya ada section yang namanya introduction atau pendahuluan ya, bagian introduction atau pendahuluan. Jadi pendahuluan atau introduction ini merupakan wajah dari review paper saudara. Wajah dari review paper saudara ya. Pendahuluan ini bertujuan untuk membangun konteks. Jadi membangun konteks yang pertama. Jadi membangun konteks. Nah, konteks salah satu caranya adalah dengan konteks ini bisa kita sajikan dalam bentuk helikopter view. Dalam bentuk apa? Helikopter view. Helikopter view apa, Pak? Nah, saudara bisa ulang lagi di video tutorial yang ketiga kalau tidak salah. Ya, helikopter view. Nah, kemudian yang berikutnya pendahuluan juga harus memberikan ini latar belakang dan urgensi dari topik yang saudara tulis. Jadi pada waktu menulis pendahuluan atau introduction, saudara harus tulis helikopter view-nya dulu, kemudian latar belakangnya, dan seberapa penting, seberapa urgen topik ini untuk dibahas. Ya, untuk dibahas. Nah, untuk mensupport bahwa ini penting, untuk mensupport bahwa yang saudara tulis itu penting, biasanya nanti saudara harus menunjukkan bukti. Buktinya apa, Pak? Tren dan perkembangan terakhir. Jadi buktinya ini nanti disupport, ini loh Pak penting, karena apa trennya mengarah ke sini, perkembangan terakhirnya itu mengarah ke sini. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang saudara juga harus tulis di bagian awal dari introduction ini, meskipun nanti ini akan saudara tulis lebih detail di bagian selanjutnya, itu adalah menguraikan research gap. Menguraikan research gap-nya. Di research gap-nya itu ada di mana. Jadi dari bagian pendahuluan ini, pemirsa atau pembaca sudah bisa langsung klik, bisa langsung tahu, oh kira-kira paper ini membahas masalah ini dengan metode ini karena ada gap atau kesenjangan riset di area ini misalnya. Nah, kemudian tujuan dari penulisan introduction ini atau ini yang tercermin dalam isinya itu adalah menjelaskan tujuan tentu itu saja dan kontribusi review. Jadi kontribusi review saudara itu apa? Nah, seperti itu. Cara menulisnya bagaimana, Pak? Ya, memang di bagian introduction ini biasanya saya menulis bisa sampai 2, 3, sampai 4 paragraf gitu ya. 2, 3, 4 paragraf gitu. 2, 3, sampai 4 paragraf tergantung dari isi dari review saudara. Sebaiknya struktur paragraf ini dimulai dari yang umum. Nah, makanya diwakili oleh apa?
helikopter view ini, isu yang umum ya, berkembang kita teruskan ke tren terkini. Umum, kemudian agak khusus, misalnya tren yang ada sekarang di sini apa, kemudian baru saudara masuk, ini loh Pak ada gap di sini. Nah, saudara bisa tunjukkan, oh ada gap, dan setelah ada gap nanti saudara akhiri dengan kira-kira kalau kita mengisi gap ini akan memberikan kontribusi ini, dan kalau kita melakukan atau menunjukkan gap ini, nah ini akan menjadi tujuan dari paper review ini. Nah, jangan lupa introduction adalah bagian yang paling sering dibaca. Introduction abstrak itu adalah yang paling sering dibaca. Hampir 70 sampai 80% pembaca paper itu, termasuk saya, itu biasanya abstrak itu pasti. Kemudian introduction. Introduction ini kalau di film semacam teaser. Semacam teaser. Jadi kalau teasernya menarik, isinya menarik, sesuai dengan struktur ini misalnya, maka pembaca akan melanjutkan ke section yang selanjutnya. Jadi jangan lupa introduction adalah bagian yang paling sering dibaca reviewer. Jadi pastikan terutama reviewer ya, tidak hanya pembaca tapi juga reviewer sering membaca bagian ini. Nah, jika ini menarik, jadi pastikan ini menjadi first impression. Kalau di sini sudah tidak menarik atau startnya lambat, kalau main bola itu startnya lambat ya, nanti ujungnya mungkin paper saudara itu kalau tidak ada koreksi major ya di reject. Ya, kalau tidak ada koreksi major ya di reject. Nah, itu mengenai introduction. Nah, kita bahas lebih detail mengenai introduction di sini. Jadi, seperti yang saya sampaikan tadi, ada key point atau poin-poin kunci yang harus ada di introduction yang idealnya. Biasanya kalau kita sudah nulis paper lupa, makanya ini dibuatkan catatan sama Pak Dwi. Nah, yang pertama adalah harus ada latar belakang umum helikopter view tadi ya, mengapa topik ini penting. Nah, ini biasanya key point 1 ini saudara harus tulis. Saudara bisa menganut, Pak ini saya mau tulis satu paragraf, ini satu paragraf, ini satu paragraf, ini satu paragraf, sehingga saya punya 4 paragraf. Silakan. Selama 4 key point ini ada ya. Atau mungkin di poin 1 ini saudara menulisnya bisa lebih dari satu paragraf, itu bisa terjadi juga. Asalkan 4 key point ini harus ada ya. Key point yang kedua atau poin kunci yang kedua itu adalah ada ringkasan tren riset. Jadi saudara harus membaca, kemudian merangkum, mensintesa. Ya. Jadi ringkasan tren riset dan perkembangan mutakhirnya sudah sampai mana. Kemudian ada key point yang ketiga itu mengenai apa Pak? Mengenai identifikasi keterbatasan studi terdahulu misalnya. Ini ada research gap. Kemudian yang keempat ada tujuan. Jadi tujuan dan kontribusi review yang Anda tulis. Ini biasanya menjadi bagian akhir dari section introduction. Ya. Bagian terakhir dari section introduction. Baik, kita masuk penjelasan dari introduction pada poin yang selanjutnya. Jadi, penjelasan konteks dan tren. Jadi, konteks dan tren. Ya, di sini kita berikan contoh. Jadi, Pak, kenapa kita harus menjelaskan konteks dan tren ini? Ya, tujuannya adalah untuk menunjukkan kepada pembaca atau reviewer kalau di review bahwa topik yang kita kaji relevan dan berkembang. Ya, relevan dan berkembang. Misalnya ini adalah
contoh hypothetical. Jika saya buatkan contoh hypothetical sini, misalnya kita menulis seperti ini. Dalam satu dekade terakhir, pemeliharaan prediktif pada sistem mesin laut telah berkembang pesat dengan adopsi sensor IoT dan analisis big data. Nah, ini kan menjelaskan apa? Konteks dan trennya. Trennya adalah apa? Dari mana Pak ini tahu tren? Karena saudara menyebutkan apa? Dalam satu dekade terakhir. Jadi ada rentang waktu ini. Kemudian apa trennya Pak? Ini pemeliharaan prediktif atau predictive maintenance pada sistem mesin laut berkembang pesat dengan mengadopsi sensor IoT, Internet of Things, dan analisa big data. Ini adalah referensinya. Misalnya, jadi referensinya hipotetik ya. Ini hanya sebagai contoh. Nah, tren ini menunjukkan pergeseran. Nah, saudara sudah mulai masuk untuk mengantarkan ke gap ini. Tren ini menunjukkan pergeseran dari metode manual ke pendekatan berbasis data yang real time. Nah, ini kan sudah jelas trennya ada, penjelasan konteksnya ada, trennya ada, kemudian mengantarkan ke gap. Nah, tips dalam menulis penjelasan konteks dan tren ini itu adalah misalnya saudara bisa menunjukkan lonjakan publikasi. Jadi kalau semakin naik berarti trennya kan semakin bagus. Kemudian saudara bisa juga menunjukkan seberapa intens industri menerapkan teknologi yang sedang dibahas atau adanya perubahan regulasi. Misalnya dari manual menjadi otomatis, dari pengolahan data manual berubah menjadi pengolahan secara otomatis. Pengumpulan datanya dari manual kita pakai sensor IoT. Demikian. Nah, biasanya kita bisa merujuk atau mensitasi 3 sampai 5 referensi primer dan terkini untuk menunjukkan tren. 3 sampai 5. Pak, lebih boleh, lebih bagus. Jadi kalau semakin banyak kan trendingnya semakin kelihatan. Nah, jadi saudara harus menuliskan konteks dan tren. Ini ada hubungannya dengan apa tadi? Helikopter view. Yang berikutnya adalah saudara harus menyampaikan gap. Ya, untuk menyampaikan research gap. Ya, kita perlu menunjukkan dengan jelas bahwa ada kekosongan pengetahuan atau masalah yang belum terpecahkan. Ada kekosongan dan masalah yang belum terpecahkan dalam literatur yang ada. Jadi ada lonjakan publikasi atau perubahan regulasi. Nah, kemudian contohnya adalah seperti ini. Misalnya, namun dari tadi hingga saat ini belum ada review yang komprehensif. Misalnya, ya, ini untuk menunjukkan apa? Gap itu ingat ini adalah ruang kosong. Belum ada review komprehensif yang membandingkan efektivitas pendekatan machine learning untuk pemeliharaan sistem propulsi di kapal laut, khususnya dalam konteks pengoperasian berbasis green energy. Jadi gap-nya di sini harus jelas di sisi mana. Nah, dalam hal ini adalah kita menuliskan sebagai apa? Belum ada review. Membandingkan. Seperti itu. Nah, kemudian jenis gap ini ada knowledge gap, ada methodological gap, ada practical gap,
ada population gap, ada evidence gap. Nah, nanti tinggal saudara gapnya masuk yang mana, ya, jenisnya masuk yang mana. Coba saudara lihat lagi tutorial di video kedua kalau tidak salah itu mengenai research gap, ya, seperti itu. Baik, penjelasan detail dari introduction yang keempat atau section atau sub-section 924 itu adalah saudara harus menyampaikan tujuan dan kontribusi. Jadi menyampaikan tujuan dan kontribusi. Misalnya ini adalah contoh kalimatnya adalah artikel ini bertujuan. Jadi secara eksplisit saudara menulis bertujuan untuk apa? Mereview secara sistematis. Kok bisa mereview secara sistematis? Makanya judulnya A Systematic Review. Jadi artikel ini bertujuan untuk mereview secara sistematis apa Pak? Pendekatan terkini dalam ini template ini. Dalam bidang apa? Menganalisis kelebihan dan kekurangannya serta mengidentifikasi arah riset masa depan. Nah, ini adalah contoh dari apa? Format umum. Jadi contoh format umum atau template lah, kita bisa bilang template. Nah, saudara bisa modifikasi, yang penting intinya adalah saudara harus menyampaikan tujuan itu secara eksplisit, ya. Penting juga untuk menekankan manfaat dari review. Manfaat bagi dari review ini, ya, manfaat review ini. Dan hal yang perlu ditekankan di sini adalah yang perlu ditekankan adalah ada fokus geografis misalnya. Fokus geografis. Kemudian misalnya saudara mengcover periode waktu tertentu, teknologi perkembangannya sampai di mana, atau pendekatan apa yang sedang dipakai. Ya, kemudian penting untuk menekankan manfaat review ini bagi akademisi. Jadi manfaatnya apa? Dan atau praktisi. Nah, biasanya kalau akademisi murni itu biasanya di bagian praktisinya ini biasanya agak kurang. Jadi lebih menekankan dari sisi akademisnya. Jadi dari sisi akademisnya. Nah, kemudian struktur isi paper ini yang perlu ditekankan itu adalah struktur dan isi paper. Jadi ini biasanya opsional ya, jika jurnal itu mengizinkan ya. Strukturnya itu misalnya yang umum adalah seperti yang kita bahas, kita memakai struktur apa? IMRAD, Introduction, Methodology, Result, and Discussion. Ya. Jadi seperti itu. Jadi dengan menyusun tujuan dan kontribusi review yang jelas, saudara bisa memberikan arah yang tegas bagi pembaca, terutama reviewer, dan menunjukkan nilai tambah dari review paper yang saudara tulis, ya, yang saudara tulis. Baik. Penjelasan detail dari bagian introduction ini di subsection 925 ini ada sebuah contoh hypothetical. Saya selalu menulis hypothetical. Struktur dari introduction. Di sini bisa berupa paragraf atau key point yang pertama. Atau key point seperti pada slide sebelumnya. Sehingga kalau saya menulis key point itu not necessarily to be one paragraph. Tidak harus
berupa sebuah paragraf. Tapi dalam slide ini saya berikan contoh dalam bentuk paragraf 1 misalnya. Ya, paragraf 1. Misalnya paragraf 1 itu saudara bisa lihat di sini. Ya, paragraf 1 ini membuka dengan menegaskan pentingnya konteks. Pentingnya apa? Misalnya dalam hal ini maintenance dan konteks, dalam konteks apa? Rekayasa kelautan, khususnya dari sisi keselamatan dan efisiensi misalnya. Ya, efisiensi apa Pak? Biaya serta bagaimana teknologi digital mengubah pendekatan terhadap perawatan. Saudara bisa menulisnya misalnya seperti ini. Maintenance is a critical aspect. Nah, saudara sudah mulai point out. Critical aspect in marine engineering influencing both operational safety and cost misalnya, and cost efficiency. With the rise of digital technology, nah, jadi bridgingnya adalah, ini adalah existingnya. Nah, ini saudara masukkan, with the rise of digital technology, nah saudara lanjutkan. Oke. Key point yang kedua, atau paragraf yang kedua, saudara bisa menulis ini, melanjutkan dengan menyoroti tren penelitian terkini. Tren penelitiannya seperti apa? Misalnya menggunakan kecerdasan buatan atau machine learning atau apa. Jadi di sini mensupport. Jadi ini dengan ini tidak putus. Ini harus saling terhubung seperti mengalir gitu. Jadi misalnya paragraf kedua ini melanjutkan dengan menyoroti tren penelitiannya misalnya. Jadi recent studies have explored predictive maintenance using AI based system in marine application. Nah, ini misalnya adalah contoh citasinya, ya, contoh citasi. Paragraf yang ketiga, ini ditujukan untuk apa? Menunjukkan adanya celah. Ini konteksnya, ini konteks, kemudian ini adalah apa namanya? Ini konteksnya, kemudian ini dukungannya, mensupport ini. Nah, kemudian di sini ketemulah gap. Jadi di paragraf ketiga ini ditunjukkan adanya celah. Jadi saudara bisa menunjukkan adanya celah atau gap. Misalnya kalimat magicnya adalah however existing literature lack. Nah, ini kata kunci dari apa gap? Lack a systematic review comparing these approaches across propulsion system in Greenship Initiative. Nah, ini saudara bisa lanjutkan dengan penjelasan yang lain. Nah, yang terakhir atau key point yang keempat, saudara menulis tujuan. Jadi menulis tujuan. Terakhir paragraf keempat menyampaikan tujuan utama artikel ini, yaitu melakukan tinjauan sistematis misalnya. Tinjauan sistematis terhadap teknik AI, ya, teknik AI terkini untuk perawatan prediktif. Untuk perawatan prediktif pada sistem propulsi kapal. Nah, misalnya. Jadi di paragraf 4 ini akan bisa kita lihat contohnya adalah this paper aims, aims kan tujuan to fill this gap. This gap-nya mana Pak ini? By reviewing state of the art AI technique in predictive maintenance for ship propulsion system. Nah, ini adalah contoh paragraf atau untuk menulis section introduction. Minimal ada 4 key point yang saudara harus sampaikan, yang saudara harus tulis di review paper saudara. Baik. Di bagian terakhir dari introduction ini, kita
membuat checklist. Jadi nanti slide ini bisa saudara tulis ulang dalam bentuk Microsoft Excel atau Word sebagai checklist ya. Checklist dari kualitas penulisan introduction. Jadi checklist kualitas penulisan introduction yang saudara tulis. Nah, pertanyaan untuk mengecek kualitas introduction ini sudah dibuatkan tabel. Ini pertanyaannya adalah mengapa topik ini penting? Nah, mengapa topik ini nanti berkorelasi dengan apa? Helikopter view, helikopter view. Nah, bisa saudara sajikan dalam, kalau saudara hanya menuliskan satu paragraf, ada di paragraf 1. Nah, ini nanti kalau lebih dari satu paragraf, oke, saya tulis saja di bagian 1. Bagian 1 ya. Kemudian, apa saja tren riset terkini? Apa saja tren riset terkini? Ini nanti saudara tulis di paragraf kedua. Atau bagian kedua kalau lebih dari satu paragraf. Jadi, misalnya 2-3 paragraf itu masuk bagian 2 yang menjelaskan apa? Tren riset terkini. Kemudian, apa yang belum dilakukan oleh studi sebelumnya? Nah, ini gap ini. Ini ada di paragraf ketiga atau bagian ketiga. Kemudian, apa tujuan dan kontribusi? Ini ada di bagian keempat atau paragraf keempat kalau saudara bermazhab atau mengikuti pola satu ini satu paragraf. Jadi satu pertanyaan dijawab dalam satu paragraf. Tapi untuk kasus tertentu biasanya ada yang menulis lebih dari satu paragraf. Baik, ini adalah akhir dari review untuk menulis introduction. Ini di ujung akhir ini saya dibuatkan checklist. Jadi saya ulangi lagi, ada 4 elemen yang harus saudara tulis di bagian introduction. Yang pertama adalah helicopter view, yang dimana helicopter view itu menjawab mengapa topik ini sangat penting. Ya. Mengapa topik ini sangat penting. Kemudian apa saja tren riset terkini. Kemudian apa yang belum dilakukan oleh studi sebelumnya, tujuan dan kontribusi. Nah, itu harus ada di bagian atau di section introduction. Baik, kita akan pindah ke section 93, di mana section 93 ini membahas mengenai metodologi review. Ingat kita memakai jargon atau model IMRAD, Introduction, Methodology, Results, and Discussion. Jadi I sudah kita bahas di section 9.2, M kita bahas di 9.3, section 9.3. Oke, kita mulai dari metodologi review ini adalah strategi pencarian literatur. Jadi pada tahap ini kita akan membahas strategi pencarian literatur yang merupakan bagian krusial dari penulisan review paper. Ya. Pertama, kita harus menerapkan strategi pencarian literatur secara sistematis dan terarah. Ya. Sistematis dan terarah. Ini mencakup apa, Pak? Mencakup pemilihan kata kunci. Jadi, keywords. Mohon maaf, tulisannya jelek karena laptop saya tidak layar sentuh. Jadi, keyword. Jadi, ada pemilihan keyword. Kemudian, rentang waktu. Waktu. Saudara mau menganalisa ini untuk waktu berapa lama? 10 tahun terakhir, 15 tahun terakhir, 20 tahun terakhir, dan seterusnya. Kemudian, jenis dokumen yang relevan. Jenis dokumen yang relevan. Jadi, misalnya dokumen ini berasal dari jurnal bereputasi Q1 sampai Q4, atau kalau di Indonesia pakai Sinta gitu. Ya. Kemudian apakah dokumen ini dalam bahasa Inggris atau bukan? Nah, seperti itu. Itu akan menjadi salah satu bagian dari strategi pencarian literatur. Nah, yang kedua dari metodologi review ini
ingat ya, ini coba nanti pada waktu saudara melakukan ini, saudara eh, semacam membuat jurnal atau history, ya. Saya memakai kata kunci apa, hasilnya apa. Nah, karena itu harus ditulis di apa? Di review paper saudara nanti. Nah, yang berikutnya adalah eh, dari strategi pencarian literatur ini kita sudah punya beberapa daftar kata kunci, kemudian rentang waktunya kapan, jenis dokumennya apa, proceeding ataukah jurnal ataukah dokumen white paper atau seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah saudara mencari atau memakai database yang kredibel. Jadi, pilihlah database yang cukup kredibel. Misalnya apa, Pak? Scopus, Web of Science, IEEE, Explorer, Emerald. Nah, ada banyak. IEEE. Nah, itu ada banyak database atau yang mempublish paper ilmiah seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tools. Tools. Jangan terkejut jika saudara nanti melakukan pencarian literatur ya, dengan keyword tertentu di database Scopus, misalnya Web of Science, Science Direct, ResearchGate, Google Scholar, itu saudara akan menemukan tidak hanya puluhan, mungkin bisa ratusan, bisa juga ribuan, ya, bisa ribuan. Nah, terus bagaimana Pak kita menyaring? Nah, kita ada tool standar untuk melakukan penyaringan itu kita sebut aja dengan Prisma Flowchart. Nanti coba saudara cari Prisma Flowchart. Nanti akan saya sampaikan flowchartnya di bagian salah satu bagian dari video tutorial ini. Ada baiknya juga nanti saudara setelah ini mencari informasi apa itu Prisma Flowchart. Ya. Kemudian saudara juga harus memiliki tools kapan sebuah paper itu kita akan masukkan dalam analisis kita, kemudian dan tidak kita masukkan dalam analisis. Seperti itu. Nah, kita akan bahas satu persatu dari metodologi review ini. Yang pertama adalah peran metodologi dalam review paper. Jadi peran metodologi ini apa? Satu, menjamin objektivitas dan replikasi dalam pencarian literatur. Nah, maksudnya gimana, Pak? Maksudnya adalah jika ada peneliti lain atau penulis lain yang ingin mereplikasi apa yang saudara lakukan, itu hasilnya akan hampir mirip, akan kalau tidak sama. Tergantung dari selang atau selisih di tahun berapa saudara menulis, di tahun berapa pembaca ini membaca tulisan saudara. Sehingga kalau direplika itu kalau misalnya rentangnya sudah selisih 1 atau 2 tahun, pasti ada beberapa paper baru yang sudah rilis seperti itu. Jadi ini untuk menjamin apa? Menjamin objektivitas dan replikasi dalam pencarian literatur. Sehingga literatur yang saudara citasi, yang saudara review ini betul-betul ada, ya. Kemudian selain itu, metodologi yang baik juga meningkatkan transparansi. Meningkatkan apa? Transparansi artinya apa? Pembaca bisa mengikuti dan memahami bagaimana kita sampai pada kesimpulan tertentu. Nah, jadi meningkatkan transparansi dan kalau ingin misalnya memvalidasi tulisan kita, itu bisa. Karena memang semuanya eksplisit, semuanya bisa di trace back. Seperti itu. Nah, yang ketiga peran metodologi dalam review paper ini adalah tidak kalah pentingnya ini untuk memastikan bahwa paper Anda
mengikuti best practice atau praktik terbaik dalam review paper, terutama dalam pemilihan, dalam seleksi awal paper-paper yang akan saudara review. Ya, itu saudara mengikuti praktek terbaik atau best practice seperti apa misalnya? Prisma misalnya. Jadi tidak kalah penting mengikuti panduan seperti Prisma. Nanti akan saya tunjukkan slide-nya, flowchart-nya. Nah, Prisma ini akan menunjukkan bahwa kita mematuhi standar internasional dalam menyusun review, sehingga memperbesar peluang untuk diterbitkan di jurnal internasional. Nah, ini sesuai dengan salah satu syarat administrasi saudara untuk bisa lulus dari program pasca sarjana. Yang berikutnya ini adalah semacam pesan akhir. Jadi dari strong methodology, jadi metodologi yang sangat kuat, ini makes your review credible. Jadi kalau metodologinya bisa kita trace, nanti saudara bisa coba cek di contoh paper review yang saya upload di MyITS Classroom. Di MyITS Classroom itu ada banyak berapa? Bisa sampai 15 sampai 20 contoh. Nanti yang bisa saudara review bagaimana style menulis review paper. Nah, strong methodology makes your review credible, look scientific, ilmiah, and publishable. Ini yang penting, publishable, ya, publishable. Karena memang tujuannya menulis paper untuk dipublikasikan. Oke. Baik. Untuk penjelasan metodologi review selanjutnya itu adalah strategi pencarian literatur. Strategi pencarian literatur. Nah, strateginya bagaimana Pak? Ini mungkin juga pernah saya ulas di video sebelumnya. Pertama, kita memakai kata kunci. Kata kunci ini mungkin bisa lebih dari satu kata, terdiri dari beberapa frase, dari kombinasi dari beberapa kata. Sehingga nanti kalau saudara memakai lebih dari satu kata kunci, ya, memakai lebih dari satu kata kunci, itu nanti saudara bisa memakai boolean operator. Contohnya misalnya kata kuncinya predictive maintenance or condition monitoring misalnya. Jadi kalau enggak ini ya ini, and digabung dengan marine engine or ship propulsion. Jadi dari sini sebetulnya kita punya berapa pencarian? 4 toh. Bisa ini kombinasi dengan itu, predictive maintenance dan main engine. Bisa predictive maintenance dan ship propulsion, atau condition monitoring dan main engine, atau condition monitoring dan ship propulsion. Nah, ini pentingnya menggunakan boolean operator dalam melakukan atau mengetikkan kata kunci di dalam mesin pencari, ya, di dalam mesin pencari. Nah, yang berikutnya adalah jangan lupa untuk membatasi rentang waktu. Misalnya saudara batasi 10 tahun terakhir. Pak, saya ingin review paper saya itu sangat komprehensif sehingga saya harus tahu asalnya. Boleh, saya pernah melakukan itu. Malah trace back-nya itu sampai tahun berapa? Tahun 40-an. Jadi pada waktu saya menulis BMK untuk criticality analysis itu saya mengeksplor mulai sampai tahun 40-an, 50-an itu. Saya susun seperti itu. Nah, kemudian yang keempat ini yang penting. Jadi fokus pada dokumen tipenya artikel, jurnal, dan conference paper. Ya.
Jadi kalau notes catatan kuliah ya jangan dirujuk, cari sumber aslinya. Jadi dokumen yang kita pilih itu tipenya bisa apa? Artikel, jurnal, dan conference paper, ya seperti itu. Jadi dokumentasikan query pencarian Anda secara eksplisit untuk transparansi. Kenapa harus didokumentasikan? Karena ini nanti akan saudara tulis pada bagian metodologi review. Jadi saudara harus betul-betul menulis kata kunci yang saya pakai adalah ini dan ini. Coba nanti saudara cek apa paper review yang pernah saya tulis ya. Salah satu contoh paper review adalah paper yang pernah saya tulis. Nah, seperti itu. Nah, baik. Kemudian di penjelasan yang berikutnya atau penjelasan detail berikutnya dari metodologi review itu adalah pemilihan database. Pemilihan database. Nah, pilihlah database yang sangat kredibel. Sangat kredibel. Misalnya apa, Pak? Scopus. Ini kelebihannya apa? Paling banyak digunakan untuk review paper akademik misalnya. Web of Science. Referensi berkualitas tinggi dan alat bibliometriknya lengkap. Ada IEEE Explore, ada Science Direct, ada Google Scholar, ada ResearchGate. Nah, ada banyak database yang kredibel yang mungkin saudara sudah tahu yang bisa dipakai sebagai apa? Tempat untuk mencari paper atau artikel ilmiah yang akan menjadi bahan review saudara. Baik, betul sekarang. Jadi setelah nanti saudara masukkan kata kunci, saudara gunakan apa? Boolean operator and atau or dan sebagainya untuk masing-masing kata kunci saudara gunakan apa? Saudara pilih database yang reputable-nya bagus ya. Itu seperti yang saya sampaikan sebelumnya, saudara mungkin akan mendapatkan ratusan bahkan sampai ribuan paper, ribuan jurnal ilmiah. Nah, dari situ saudara harus pandai-pandai untuk memilih. Paling tidak saudara klik satu, lihat saudara baca judulnya, kemudian saudara cek summary-nya. Summary-nya. Dari situ nanti saudara akan bisa tentukan, oh ini masuk seleksi pertama. Nah, pada saat saudara setelah mengumpulkan dari mesin pencari, itu saudara mungkin akan mendapatkan bisa lebih atau mendekati 100 mungkin. Nah, pertanyaannya, Pak, 100 ini apa ya? Harus dipakai semua. Nah, saudara nanti bisa memakai Prisma. Prisma flowchart. Prisma itu apa, Pak? Preferred reporting item for systematic review and meta analysis. Nah, salah satu bentuk review kan selain naratif ada sistematik, ada meta analisis. Ya, jadi Prisma ini memberikan bantuan membuatkan flowchart untuk memilih dan memilah mana yang masuk dan mana yang tidak masuk dari paper yang saudara sudah kumpulkan. Ya, langkahnya adalah ada identification. Jadi di Prisma ini nanti ada seperti bisnis proses itu ya, ada identification, yaitu proses pencarian awal dari berbagai database menghasilkan sejumlah besar artikel seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi ada total artikel yang saudara temukan dari semua database. Nah, kemudian ada screening. Nanti di screening ini apa yang harus saudara lakukan ya? Saudara harus
artikel yang sifatnya duplikasi, saudara pilih salah satu misalnya. Lalu lakukan seleksi awal berdasarkan judul dan abstrak, misalnya seperti itu, seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, kemudian yang berikutnya adalah eligibility-nya. Ya, eligible enggak nih? Jadi kalau di sini saudara membacanya hanya level sampai apa judul dan abstrak. Nah, ini kalau ini saudara harus sudah baca secara keseluruhan meskipun hanya skim through. Ya. Jadi full text screening berdasarkan kriteria inklusi atau eksklusi. Nah, yang terakhir ini masih seleksi ya, Mas, Mbak, Ibu, Bapak sekalian. Ini masih seleksi paper mana yang akan kita review, ya. Jadi di bagian akhir dari Prisma ini ada yang namanya included, ya, artikel yang akhirnya direview dalam paper. Nah, ini adalah ujung akhir dari pencarian paper kita. Jadi nanti inilah yang harus direview. Ini adalah contoh dari apa namanya EMRAT, contoh dari EMRAT, ya. Di sini nanti ada apa ini tertutup. Nah, kemudian ada identification, screening, ada included. Nah, di sini kemudian ada identifikasi of review-nya apa, kemudian identification of new studies. Nah, seperti ini nanti dari sini nanti saudara akan tentukan ini ujung akhirnya, paper yang harus kita masukkan atau harus kita review, paper yang harus kita review. Baik, di penjelasan detail dari metodologi review yang berikutnya ada di subsection atau subsection 935 mengenai kriteria. Kriteria apa, Pak? Mana yang harus kita masukkan dan mana yang tidak kita masukkan, inklusi atau eksklusi, inklusif atau eksklusif. Nah, kriteria inklusi misalnya. Kriteria inklusi ini misalnya saudara membuat kriteria 10 tahun terakhir. Kemudian topiknya relevan dengan fokus review. Studi menggunakan metode valid dan terlapor dengan baik. Misalnya apa, Pak? Ya tadi, Prisma. Prisma. Ini adalah salah satu protokol untuk memilih paper. Kemudian misalnya kriterianya apakah artikelnya harus dalam bahasa apa? Bahasa Inggris. Nah, oke. Pak, kalau bahasa Indonesia apa? Bagaimana? Ya enggak apa-apa. Karena kita menulis, misalnya saudara menulis artikel dalam bahasa Indonesia ya, enggak apa-apa. Nah, kemudian yang tidak termasuk misalnya apa? Artikelnya itu tidak tersedia full text. Tidak tersedia full text. Juga enggak tersedia full text, Pak. Ya, ada banyak alasan. Satu, berbayar misalnya, berbayar. Nah, kalau saudara punya akses ke Science Direct di ITS, mungkin saudara bisa atau harus mengakses dari internet kampus. Karena kalau lewat internet umum, saudara harus memakai VPN, virtual private number. Jadi harus pakai VPN, saudara menghubungi IT dari ITS untuk bisa mengakses Science Direct atau jurnal yang dilanggan oleh ITS agar bisa kita akses dari luar kampus. Nah, tapi kalau pakai internet kampus biasanya langsung terhubung dengan apa? Dengan sumbernya. Nah, tersedia full text, ya. Kemudian artikel dalam bahasa non Inggris misalnya. Ini kita sudah sepakati misalnya, Pak, kalau tidak bahasa Inggris tidak saya rujuk, oke. Kemudian studi dengan metode tidak jelas, ini jangan dirujuk, metode tidak jelas atau tidak relevan. Kemudian ada duplikasi konten. Nah, seperti itu. Karena ada beberapa penulis itu yang kontennya hampir sama tapi judulnya dirubah. Kemudian format papernya itu juga
dimodifikasi sedikit sehingga ada paper baru. Padahal isinya ya sama. Nah, seperti itu. Oke. Bagian terakhir, checklist. Jadi checklist. Untuk metodologi review, bagian terakhir adalah checklist. Jadi dokumentasi metodologi review, hal-hal yang harus didokumentasikan dalam bagian metodologi review, ya. Nah, apa? Pertama, kita harus menyebutkan database apa saja yang digunakan. Jadi database yang digunakan itu harus dijelaskan. Bapak atau Ibu atau Mas atau Mbak itu memperoleh paper itu dengan cara bagaimana. Database apa yang digunakan. Nah, kemudian kata kunci, even kata kunci yang saudara pakai, kemudian bagaimana saudara menggunakan kata kunci itu. Apakah saudara menggunakan satu kata, dua kata, ataukah kombinasi dengan memakai apa? Boolean, and or, seperti itu. Itu juga harus dijelaskan di metodologi. Ya. Rentang publikasi juga. Kriteria inklusi dan eksklusinya apa? Ini sebetulnya saudara tinggal mengikuti ini saja sudah jadi paper. Ya. Proses seleksi artikelnya bagaimana, misalnya kita merujuk ke Prisma misalnya. Kalau ada metode lain ya bisa dirujuk, asalkan kredibel. Dan total artikel yang direview itu ada berapa? Nah, itu saudara bisa tuliskan dalam metodologi reviewnya. Jadi berbeda dengan paper yang berisi hasil penelitian ya, hasil penelitian saudara. Di review paper ini metodologinya adalah bagaimana kita mendapatkan dan mensortir paper-paper dari sumber database yang tersedia di internet. Nah, seperti itu. Baik, ini adalah akhir dari kuliah atau tutorial video kelima mengenai struktur dari review paper. Di video kelima ini kita membahas mulai dari judul, abstrak, introduction, dan metodologi. Nah, untuk video ke-6 nanti saudara bisa akan mendapatkan penjelasan atau tutorial mengenai isi dari section selanjutnya. Jadi apa saja yang harus ditulis itu nanti saudara bisa rujuk atau bisa saksikan di tutorial video ke-6. Oke, ini adalah akhir dari presentasi tutorial bagian kelima dari 7 video tutorial. Ya, Insya Allah kita akan lanjutkan dengan tutorial ke-6 atau video ke-6. Kalau saudara ingin berdiskusi, ingin menanyakan sesuatu, saudara bisa temui saya di kampus, saudara atau saudara WA saya. Biasanya kalau WA ya saya baca, kalau penting saya jawab. Nah, seperti itu. Atau saudara telepon saya tapi harus WA dulu karena saya jarang menyimpan nomor telepon dari mahasiswa. Bukan karena apa-apa, untuk menghindari bias dalam penilaian. Nah, seperti itu. Oke, agar apa yang kita pelajari hari ini berkah dan ilmunya bermanfaat, mari kita berdoa bersama-sama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya.